Saat Rasul masih ada di Mekah, maka azab tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, azab juga tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nggak turun azab kepada mereka semua. Kenapa? Karena masih ada sahabat yang belum hijrah. Masih ada sahabat yang berada di Mekah, dan sahabat ini aktif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, para tabi'in mengatakan, para ulama mengatakan, siapa yang rajin istighfar, maka dia akan menjadi pengaman untuk dirinya dan untuk keluarganya. Untuk dirinya dan untuk teman-temannya, dari azabnya akan turun kepada dirinya maupun kepada keluarganya, pada teman-temannya. Ahli istighfar. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita sadar kita banyak dosa. Agar kita aman di dunia, aman di akhirat, maka ini pegangan kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta ampun, astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Dengan kita hayati dan sungguh-sungguh. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ini mengalami rezeki yang seret, bisnis yang amburadul, kehidupan keluarga yang porak-poranda, dan hati yang gak enak, hati yang penuh dengan rasa suntuk, yang sedikit-sedikit suntuk, sedikit-sedikit sedih, susah. Ikhwani rahimakumullah, istighfar ini adalah obatnya. Istighfar ini adalah obatnya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menasihatkan kepada umatnya, dan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengucapkan di situ, Fakultu, maka aku Nuh berkata, Istaghfiru rabbakum. Kalian semua hendaknya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Saat itu kaum Nabi Nuh mengalami paceklik yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak hewan yang mati, banyak tanaman yang mati. Tanah kering semua. Sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu terancam hancur. Saat itulah Nabi Nuh ngasih solusi. Apa solusinya? Solusinya, Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara. Karena Allah itu sangat suka memberi ampunan. Allah tuh suka ngasih ampunan. Ada orang yang berat ngasih maaf. Tapi Allah dengan semua kekuasaannya yang maha kuasa, kekuatannya yang maha kuat. Allah dengan semua, yang semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang salah sama Allah ini, sama Allah disuruh minta maaf sama aku. Aku ampuni dan aku suka orang yang minta maaf. Ini saking maha sayangnya Allah kepada kita, semua hamba-hambanya. Kalau itu dilakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masalah yang nomor satu, tidak adanya air, paceklik yang luar biasa, maka langsung sama Allah Ta'ala diselesaikan. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk menghapuskan semua kekeringan, dan semua sumber air yang kering akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan, pertolongan, dan dengan memberikan anak yang banyak, harta yang banyak. Bi amwalin, dengan harta yang beraneka ragam dan banyak. Wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian semua. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kalian kebun-kebun, dan Allah berikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwani rahimakumullah. Indahnya Al-Quran dikatakan di sini, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak tapi nggak punya harta. Maka itu tidak lengkap kebahagiaannya. Tetapi Allah katakan orang yang rajin istighfar ini diberi harta yang banyak dan diberi anak yang banyak. Sehingga anaknya tidak jadi masalah dan hartanya akan bawa kebahagiaan untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika datang orang yang nggak punya anak, lapor kepada beliau, wahai imam, saya ini nggak punya anak keturunan, beri saya amalan. Beliau pun mengatakan, bacalah istighfar. Nggak lama datang lagi seseorang yang mengatakan, wahai imam, ya saya ini rezekinya sempit, hidup saya susah, ekonomi saya porak-poranda, beri saya amalan. Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, radhiyallahu anhu, bacalah istighfar. Setelah orang-orang itu pulang, murid-muridnya bertanya, wahai imam, setiap orang yang datang, yang satu minta keturunan, yang satu minta rezekinya lancar, kenapa engkau beri amalan yang sama? Ya, amalannya istighfar, bukan amalan yang berbeda. Maka beliau menjawab, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercantum dalam surat Nuh ayat 10-12. Di antaranya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak, dan anak keturunan yang banyak. Ikhwani rahimakumullah. Di antara manfaat istighfar yang lain adalah sebagaimana
yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Riwayat Abu Dawud dan Nasai serta Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi. Nah, ini hadis yang memberi kita semangat untuk semakin rajin istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tekun, continue, terus menerus beristighfar, istiqomah tiap hari, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah akan menjadikan untuknya apapun rasa suntuknya, min kulli hammin, apapun rasa suntuknya, apapun penyebab rasa suntuknya, maka Allah akan menjadikan untuknya faraja, jalan keluar. Jadi suntuk itu kalau datang, langsung Allah berikan jalan keluar agar suntuknya hilang. Dihapus suntuknya oleh Allah SWT untuk orang yang ahli istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja. Kalau dia dalam kesulitan, dalam kesempitan, kalau kata orang Jawa sudah kepepet, ya tidak bisa gerak, min kulli dhikin, sempitnya luar biasa, makhraja. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Dikasih solusi oleh Allah SWT buat orang yang rajin istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan untuk urusan rezekinya, tidak pernah dia bisa mikir. Kenapa? Karena Allah akan beri dia rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah bisa dia pikirkan. Surprise rezekinya dari Allah SWT. Kejutan-kejutan dari Allah SWT. Min haitsu la yahtasib. Tidak bisa diperhitungkan. Baik bisa dikira-kira. Allah akan berikan surprise rezekinya untuk orang-orang yang rajin istighfar. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup dari kajian kali ini adalah tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini kalau kita memang nggak bisa baca istighfar banyak-banyak, minimal ya kita baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari. Penghulunya semua istighfar. Pemimpinnya semua istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Istighfar ayyaqulal abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Man qalaha fin nahar muqinan biha famata min yaumih qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang di pagi hari dia membaca Sayyidul Istighfar tadi dengan penuh keyakinan. Baca ini penuh keyakinan, minta ampun sama Allah Ta'ala dan pasti diampuni Allah Ta'ala. Famata min yaumih. Kemudian di hari itu sebelum sempat sampai sore hari dia meninggal dunia. Siang hari meninggal dunia. Sore hari sebelum matahari tenggelam dia meninggal dunia. Fahuwa min ahlil jannah. Maka dijamin dia ahlul jannah. Dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail fahuwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang bacanya di malam hari, kemudian dia baca dengan penuh keyakinan, famata qabla an yusbiha, belum sempat matahari terbit, dia meninggal di malam hari itu, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang sangat sahih. Ikhwani rahimakumullah. Kesimpulannya, kalau kita mau hidup kita enak di dunia dan Allah mengajarkan kita untuk mendapatkan kehidupan enak di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau kita mau hidup kita enak di dunia dan enak di akhirat dan enak dimanapun, maka pegang istighfar ini. Yang rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, usahakan istighfar terus. Perbanyak istighfar. Selain sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka istighfar adalah zikir yang terbaik di akhir zaman. Sholawat, istighfar, sedekah. Kata para ulama, ini zikir yang paling baik di akhir zaman dan zikir yang paling baik untuk orang-orang yang udah usia lanjut. Amalan terbaik untuk orang-orang udah usia lanjut. Karena ini amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat dengan cepat. Karena itu, siapa yang punya hajat? Siapa yang merasa hidupnya dalam masalah? Siapa yang suntuk? Ya, mungkin kita kurang istighfar. Kita kurang rajin istighfar dan kita kurang minta ampun sama Allah Ta'ala. Saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, yuk setelah ini kita perbanyak istighfar. Mari kita tutup ya majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis untuk kita nanti bangun meninggalkan tempat duduk sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya dan semoga ini berkah dan manfaat. Sampaikan pada yang lain, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat antum semuanya. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.